Oke, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Masih ingat ya, salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada Rasul Allah. Bukan Rasulullah Muhammad saja ya, Rasul Allah. Ada berapa Nabi dan Rasul itu? 25 ya. Nah, salah satu rukun iman adalah iman kepada Rasul Allah. Nah, jika kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, maka kita harus tahu nama-namanya, bagaimana sifat-sifatnya, apa tugasnya, bagaimana cara menaatinya, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa meneladani akhlak dan pribadi para rasul, serta dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang biar lebih paham, kita akan baca dulu penjelasannya ya. Iman kepada Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat yang wajib kita percayai dan yakini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa umat manusia sangat sering melakukan perbuatan dosa sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi manusia itu memang terkenal sering melakukan kesalahan. Bahkan sejak zaman Nabi Adam, ya, sejak manusia pertama kali diciptakan itu sudah melakukan kesalahan. Nah, Rasul diutus oleh Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, sehingga bisa selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, apa makna beriman kepada Nabi dan Rasul? Apa maknanya beriman kepada Nabi dan Rasul? Pernahkah mendengar kisah seorang Nabi dengan kapalnya yang besar? Pernah nggak dengar cerita ini? Nabi siapa yang punya kapal besar, yang bikin kapal besar? Nabi Nuh. Ya, nah, masih ingat ya? Nabi Nuh. Nah, kita baca dulu beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah, sehingga selamat dunia dan akhirat. Nah, para rasul ini adalah manusia yang dipilih oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nah, ini bedanya Nabi dan Rasul ya. Ingat-ingat ya, kalau Rasul itu adalah ya Nabi yang diutus oleh Allah mendapatkan wahyu, kemudian berkewajiban untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah ya manusia yang dipilih oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Ya, ini bedanya Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dia hanya mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul ya, dia mendapatkan wahyu itu untuk dirinya sendiri dan harus disampaikan kepada umatnya. Ini bedanya ya. Jadi, seorang Rasul itu pasti Nabi. Nabi dan Rasul. Tapi kalau Nabi itu belum tentu dia Rasul. Ada Nabi yang hanya Nabi saja, bukan Rasul. Tapi kalau Rasul itu pasti Nabi. Ya, yang 25 itu yang kita kenal dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, 25
nabi dan rasul. Ya, ingat ya, dulu Ustazah pernah bilang ya, nabi itu jumlahnya banyak sekali nabi. Tapi kalau rasul, nabi dan rasul itu jumlahnya ada 25. Nah, yang wajib kita hafalkan ya, yang wajib kita kenali dan kita hafalkan nama-namanya itu adalah yang 25 tadi itu. 25 nabi dan rasul. Nah, nanti ada lagi dalam kisah Nabi Musa, ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, ini bedanya. Kalau Nabi Musa itu adalah nabi dan rasul. Nah, sedangkan Nabi Khidir itu bukan rasul, dia hanya nabi saja. Nabi Khidir ya, nabi saja, bukan rasul, bukan nabi dan rasul. Itu ya. Ingat-ingat ya bedanya, apa itu nabi, apa itu rasul. Nah, nabi dan rasul Allah yang nama-namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an ada 25 orang. Nah, 25 orang ini, nabi dan rasul ini yang wajib kita ketahui. Harus kita hafalkan nama-namanya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 7 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, siapa saja nama-nama nabi dan rasul yang 25 itu? Siapa? Ayo kita baca ya bersama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, dan Ilyasa. Mana? Sudah lupa lagunya. Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tahu tuh lagunya. Ya. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Syu'aib, Harun, Musa, Daud, Yunus, Ayub, terus Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Ya, coba nanti di rumah dicari YouTube-nya nama-nama nabi dan rasul ya, yang pakai lagu. Nanti ada lagunya nama-nama nabi dan rasul. Idris, Nuh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ibrahim. Nabi dan rasul itu diangkat oleh Allah untuk mengemban tugas suci dan mulia. Yaitu apa tugasnya nabi dan rasul? Menyampaikan wahyu dan risalah Allah kepada umat manusia. Dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 48 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, jadi tugasnya nabi dan rasul itu apa? Tadi yang pertama, memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Ya, tugasnya nabi dan rasul itu memberikan kabar gembira dan
memberi peringatan. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah hanya terbatas kepada umat tertentu, ya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya. Contohnya Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu adalah nabi dan rasul yang diutus Allah hanya untuk umatnya, yaitu bangsa Bani Israel. Nah, Bani Israel. Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Sedangkan Nabi Syuaib itu diutus untuk bangsa Madian. Begitu juga dengan nabi dan rasul yang lain, mereka diutus untuk kaum tertentu saja. Itu bedanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu diutus Allah untuk semua umat manusia yang ada di bumi ini, karena beliau ini adalah sebagai rasul akhir zaman, ya, sebagai rasul yang terakhir, sebagai nabi yang terakhir. Jadi Nabi Muhammad ini diutus untuk semua umat manusia, tidak peduli agama Islam, tidak peduli untuk orang Cina, orang Jepang, orang Inggris, ya, mau yang agamanya Kristen, Buddha, ya, semuanya, ya, semuanya. Nabi Muhammad itu diutus untuk semua umat manusia, karena Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir. Paham ya sampai sini ya? Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad hanya diutus untuk kaum tertentu saja, hanya untuk kaum tertentu. Nah, sekarang Nabi dan Rasul itu adalah manusia yang sudah dipilih oleh Allah, manusia pilihan yang telah diberi wahyu oleh Allah. Nabi dan Rasul mempunyai tugas yang sangat berat tentunya, karena menjadi manusia pilihan tadi, maka Nabi dan Rasul itu tugasnya berat, ya. Tugasnya apa? Tugasnya apa kira-kira tugasnya Nabi dan Rasul? Kita baca lagi ya. Tugas, sifat, dan cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Mengenal para Rasul yang diutus kepada umat manusia merupakan hal yang penting dan sangat dibutuhkan kaum muslimin, baik berkenaan dengan iman, tugas, kekhususan, dan kehidupan mereka, agar dapat dijadikan suri tauladan bagi manusia. Nah, di antara tugas Nabi dan Rasul itu adalah tugasnya, ya. Yang pertama, mengajak manusia untuk menyembah Allah. Nah, ini tugas yang sangat berat. Mengajak manusia untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Kira-kira tugas ini gampang apa sulit? Berat apa tidak? Berat, ya. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad, ya, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, tapi apa? Beliau malah dimusuhi, ya. Beliau dihina, dimusuhi, ya. Bahkan sampai beliau keluar dari tempat kelahirannya untuk berhijrah, pindah tempat. Karena apa? Karena apa? Karena di Mekah sudah tidak kondusif lagi untuk berdakwah, ya. Jadi tugas untuk mengajak manusia beribadah, menyembah Allah itu adalah tugas yang sangat berat. Makanya kenapa Allah hanya memilih orang-orang tertentu saja, ya, manusia pilihan tadi itu, ya. Kenapa kok Nabi dan Rasul itu tidak sembarangan orang? Karena tugasnya berat, ya. Kemudian apa lagi tugasnya Nabi dan Rasul? Mengajarkan akidah, yaitu mengesahkan Allah dan menjauhi sesembahan lain, ya, berhala dan sesembahan yang lain. Ya, ini juga tugas yang sangat berat, yaitu mengajarkan
akidah, ya. Berdakwah, mengajak orang-orang untuk mengesahkan Allah, hanya menyembah kepada Allah. Nah, ini tugas yang sangat berat sekali, ya, seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul terdahulu, ya. Nah, kemudian apa lagi tugasnya? Mengajarkan agar berakhlak mulia, ya. Karena nabi dan rasul itu diutus untuk memperbaiki akhlak kaumnya, ya, seperti Nabi Muhammad diutus kepada orang-orang Mekah pada waktu itu karena apa? Karena mereka akhlaknya sudah jauh menyimpang, ya, suka menyembah berhala, suka berjudi, suka minum minuman keras, ya kan, orang-orang Mekah jahiliyah. Nah, kemudian diutuslah Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak orang-orang tadi itu, kaumnya, ya. Jadi tugasnya adalah mengajarkan agar hidup berakhlak mulia. Kemudian mencerdaskan umatnya, ya, mengajar, ya. Jadi tugasnya nabi dan rasul itu adalah mengajar. Makanya kalau jadi guru itu adalah profesi yang sangat mulia, karena mengajar itu apa? Menjadikan orang lain jadi tahu yang sebelumnya nggak tahu, kemudian diajari, jadi akhirnya tahu. Nah, tugasnya nabi dan rasul ini nih, ya, yang awalnya orang-orang jahiliyah tadi itu tidak tahu, ya, kemudian diajari supaya tahu, ya. Tugasnya adalah mencerdaskan umatnya. Kemudian menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira tentang apa? Tentang surga, ya. Menyampaikan kabar gembira tentang surga, bahwa nanti di akhirat itu ada kehidupan setelah mati, setelah kita mati itu nanti ada kehidupan yang kekal, yang abadi. Ya, ini tugasnya nabi dan rasul, menyampaikan bahwa manusia itu setelah mati tidak hilang begitu saja jadi debu, tidak, ya, tapi ada kehidupan lain nanti di akhirat, kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih abadi, ya. Barang siapa yang timbangan amalnya lebih banyak, timbangan amal kebaikannya lebih banyak, maka nanti dia akan masuk ke surga. Dan barang siapa yang timbangan keburukannya lebih banyak, maka dia akan masuk neraka. Nah, ini adalah salah satu tugasnya nabi dan rasul, menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Kemudian selanjutnya mengajarkan hidup bermasyarakat. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas yang mulia dan berat tadi itu, nabi dan rasul memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, apa maksudnya? Sifat wajib bagi rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Ada 4, masih ingat? Sidik, amanah, tablik, fatonah. Masih ingat nggak ini? Ada 4 sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Yang pertama sidik. Sidik artinya jujur atau berkata benar. Jadi seorang rasul itu tidak pernah berbohong. Contoh dari perilaku sidik Rasulullah, bukan hanya perkataannya yang benar, tapi beliau juga bersikap jujur saat berdakwah. Nabi Muhammad tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya. Nah, jadi seorang rasul itu harus memiliki sifat yang sidik atau jujur, ya. Terus, kemudian yang kedua adalah amanah, ya. Seorang rasul harus memiliki sifat amanah, artinya bisa dipercaya. Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Perkataannya mengandung kebenaran, ya. Nah, jadi seorang rasul harus memiliki sifat amanah atau bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, tablik. Tablik artinya apa? Menyampaikan. Seorang rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah kepada manusia.
Nah, contoh dari sifat tablik ini adalah mereka selalu menyampaikan wahyu, apapun bahaya atau ancaman yang datang kepada mereka. Misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang disiksa dengan cara apa? Dibakar. Ya. Nabi Ibrahim karena menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah ya, untuk apa? Mengesahkan, menyembah hanya menyembah kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim apa? Disiksa oleh Raja Namrud dengan cara dibakar. Nah, kemudian apalagi Nabi Yahya. Nabi Yahya dibunuh. Nabi Muhammad ya diancam akan dibunuh serta diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Nah, jadi untuk melaksanakan sifat tablik ini ancamannya sangat besar, ya. Tapi apa? Tapi Nabi dan Rasul tadi tidak boleh takut, ya, tidak boleh melempem. Apa melempem? Tidak boleh takut ya dengan ancaman-ancaman tadi itu. Karena apa? Karena yakin bahwa ada Allah yang Maha Melindungi. Kemudian sifat yang keempat yaitu fatonah. Fatonah itu artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang nabi dan rasul memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar dapat memberikan keterangan-keterangan dengan pandai dan bijaksana sehingga manusia dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. Contoh sifat fatonah Rasulullah adalah beliau mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka memeluk agama Islam. Rasulullah juga mampu mengubah bangsa Arab yang tadinya adalah jahiliyah, ya, bodoh ya, jahiliyah itu artinya bodoh, menjadi suatu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Nah, itu tadi tugas-tugas dan sifat Nabi dan Rasul. Ya, kita ulangi sebentar. Tugasnya Nabi dan Rasul adalah yang paling utama adalah memberi kabar gembira dan peringatan. Kemudian sifat wajib bagi Rasul adalah 4. Sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Ya, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya.